Saya mengajak membahas karakter Allah sebagai yang merajai atau yang memegang kekuasaan. Allah Maha Raja, pemegang kekuasaan yang mutlak. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak. Allah adalah Maha Raja, bahasa Arab disebut Al-Malik, raja yang paling berkuasa. Maka istilahnya Al-Malik. Dan Allah adalah satu-satunya pemilik kekuasaan yang disebut Malikul Mulk. Tiga istilah ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Memang para ulama mengatakan bahwa jumlah Asmaul Husna itu ada 99 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah tidak merinci satu persatu dari 99 itu. Lalu para ulama mencari yang mana yang bisa masuk ke 99. Ada yang sepakat bahwa yang bisa masuk ke dalam 99 adalah yang istilahnya itu ada di dalam Al-Quran dan atau hadis. Kalau tidak ada di Al-Quran atau tidak ada di hadis, maka tidak bisa masuk ke dalam 99 ini. Nah, tiga istilah yang kita bahas pagi ini yaitu Al-Malik, linya pendek, Al-Malik, dan yang kedua Al-Malik, linya panjang, Al-Malik, dan yang ketiga Malikul Mulki. Ini ketiga-tiganya di dalam Al-Quran ada. Nanti insya Allah kita baca masing-masing ayat. Jadi Allah adalah Raja yang sebenarnya. Kekuasaan Allah betul-betul mutlak karena Dia yang menciptakan semua yang dikuasai. Beda dengan manusia, kalau manusia menjadi raja terhadap suatu komunitas atau suatu negara, tapi orang-orang manusia yang hidup di situ tidak diciptakan oleh raja itu sendiri. Tapi kalau Allah, orang-orang dan sebenarnya semua makhluk itu dirajai oleh Allah, dan semua makhluk itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Dan yang dirajai, yang dikuasai oleh Allah itu hidup dan matinya bergantung kepada Allah. Dan mereka juga tinggal di tempat yang disediakan oleh Allah, mereka tidak bisa pergi ke tempat lain kecuali di tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Dan apapun yang mereka butuhkan, apakah mereka butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian, dan sebagainya, semuanya harus berasal dari bahannya, semua harus berasal dari Allah. Jadi, oleh karena itu, Allah itu kekuasaannya mutlak, menyeluruh, dan Allah unggul di dalam kekuasaan. Firman Allah, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Maka Maha Tinggi Allah yang merupakan Raja sebenarnya, Al-Malikul Haq, Raja yang sebenarnya. Jadi Allah itu betul-betul Raja yang sebenarnya karena alasannya seperti yang saya sebutkan tadi, Allah menguasai rakyat atau bawahan atau makhluk yang semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya bergantung kepadanya. Maka wajar bila semua yang merasa di bawah kekuasaan Allah itu selalu bertasbih. Tentu mereka yang menyadari bahwa mereka itu betul-betul di bawah kekuasaan Allah. Sebenarnya mereka betul-betul di bawah kekuasaan Allah, tetapi ada manusia yang tidak menyadari itu atau tidak mau menyadari itu. Semua yang menyadari
Untuk selain manusia itu semuanya otomatis menyadari, tapi sebagian manusia ada yang menyadari, ada tidak. Ya. Semuanya mengakui Allah sebagai Maha Suci dari persekutuan dan Maha Suci dari segala macam kekurangan. Oleh karena itu mereka selalu mensucikan Allah, menganggap Allah Maha Suci, atau istilahnya bertasbih. Bertasbih adalah menganggap dan mengakui bahwa Allah itu Maha Suci dari sekutu dan Maha Suci dari kekurangan apapun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih atau mensucikan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah itu adalah Al-Malik, Sang Raja, Al-Quddus, yang Maha Suci, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hakim, dan yang Maha Bijaksana. Jadi sandangan Allah dalam arti sifat-sifat Allah itu semuanya serba baik dan lengkap dan sempurna, yang memang layak menjadi raja yang sebenarnya. Kekuasaan Allah sebagai Maharaja tentu sangat jauh berbeda dengan kekuasaan manusia yang menjabat sebagai raja, atau bisa disebut presiden atau perdana menteri. Kekuasaan Allah itu sangat jauh berbeda dengan manusia yang menjadi raja. Misalnya, Allah bisa memberi kesehatan, Allah bisa memberi kekuatan, dan Allah bisa memberi kecerdasan kepada orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Sedangkan manusia yang menjadi raja sama sekali tidak bisa. Dan kekuasaan Allah tidak akan pernah hilang, tidak pernah berkurang, tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun, serta sangat kuat dan luas yang tak terhingga. Sedangkan manusia yang menjadi raja, kekuasaannya bisa hilang karena mati, karena habis masa jabatannya dan sebagainya. Dan kekuasaan manusia bisa berkurang, bisa direbut oleh orang lain, dan terbatas hanya di daerah tertentu saja. Dan masih lagi terbatas pada kekuatan militer dan kekuatan mesin politiknya. Kalau mesin politiknya kecil, lemah, ya dia kekuasaannya lemah. Suatu komunitas seperti kerajaan berikut rajanya, community, di situ ada raja dan ada yang dirajain atau yang dikuasai, itu juga bisa habis masa jayanya. Bukan hanya rajanya saja, bahwa negerinya pun juga bisa sirna. Kita dulu mendengar pernah ada kerajaan namanya Majapahit, Sriwijaya, Persia, Romawi. Tapi mereka sekarang sudah sirna semua. Sekuat apapun waktu itu bisa sirna. Jadi kalau kita menjadi raja, menjadi presiden, atau raja lebih kecil, jadi gubernur dan sebagainya, maka kita jangan pernah sok. Ya. Allah berfirman, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun." Kami tidak akan membinasakan suatu negeri kecuali di negeri itu ada ketentuan. Misalnya ketentuannya kekuasaan seseorang atau kerajaan itu mulai tahun sekian sampai tahun sekian. Kalau kita belajar buku sejarah, kita akan mempelajari bahwa kerajaan A itu mulai tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Jadi itu sudah ada kitab maklum, ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha, suatu komunitas berikut kerajaannya dan kerajaannya itu tidak bisa maju atau mundur dari kekuasaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Negerinya saja bisa hilang. Ya.
apalagi rajanya. Maka ketika kita mempunyai suatu negeri, kita mesti hati-hati, kita kelola dengan baik, jangan sampai negeri kita ini suatu saat akan hilang. Hilangnya negeri kita bisa saja dengan kembali dijajah lagi oleh orang lain, oleh negeri lain. Bisa juga kitanya sendiri pada berantakan lalu terus menjadi hilang negeri kita. Kita jaga baik-baik karena negeri itu artinya komunitas yang teratur dengan administrasi yang baik, itu anugerah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Kalau negeri itu tidak aman, kacau balau, maka kita juga sulit akan melaksanakan keimanan kita. Kembali ke masalah umur kerajaan. Matinya suatu kerajaan bisa dengan cara yang mendadak, misalnya dengan kudeta. Itu seperti kerajaan Bani Umayyah. Itu hilangnya begitu mendadak, begitu pendek waktunya, diganti dengan kerajaan Bani Abbasiyah. Bisa mendadak, bisa juga bertahap. Nah, kalau bertahap itu seringkali mulai dari pinggiran negeri itu. Kalau di negara lain seperti Syria itu ada sebagian yang dicaplok oleh orang lain, seperti dataran tinggi Golan. Di Eropa Timur juga begitu. Kalau di negeri kita sendiri dulu kita punya Timur itu lepas. Jadi bisa juga itu lepasnya itu dari pinggiran bertahap. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati, kita jaga yang di pinggiran-pinggiran negeri kita jaga jangan sampai lepas, apakah lepas sendiri atau direbut orang. Allah menyebutkan bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umur afala yarawna anna natil arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri itu lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujungnya? Maka apakah mereka bisa menang? Jadi biasanya negeri yang kemudian berkurang sedikit-sedikit bagiannya itu ya karena kecerobohan pengelolanya itu sendiri, sehingga ada kalanya rakyat di pinggiran itu memerdekakan diri dan ada kalanya diambil alih oleh negara lain. Ya. Karena Allah paling berkuasa dan kekuasaannya meliputi segalanya, bukan hanya langit dan bumi yang kita tinggali, tapi juga di alam ghaib yang dimensi ruang dan waktunya di luar jangkauan kita. Maka Rasulullah menganjurkan kita selalu memohon perlindungannya. Saya ulang, jadi kekuasaan Allah itu bukan hanya di bumi yang kita lihat, yang kita saksikan dengan indera kita. Tapi Allah juga menguasai yang kita sendiri tidak melihat, tapi ada, seperti kita punya badan, kita juga punya roh. Kita merasa ada roh, tetapi kita tidak tahu bentuknya kayak apa. Dan roh itu kalau pergi dari badan kita itu mati, kita tidak bisa menangkap roh itu sehingga tidak jadi mati, nggak bisa. Jadi yang seperti itu aja tidak bisa, apalagi ada alam yang exist, ya, ada, tetapi dimensi ruang dan dimensi waktunya berbeda, sehingga kita tidak punya akses ke sana. Seperti misalnya alam akhirat yang di sana ada surga dan neraka, sekarang sudah ada. Buktinya Rasulullah pernah pergi ke sana di waktu Mi'raj. Tapi tidak semua orang bisa ke sana kalau tidak ada izin dari Allah. Rasulullah waktu Mi'raj dapat izin dari Allah, maka bisa memasuki alam-alam yang berbeda tadi. Nah,
Karena kekuasaan Allah itu begitu luas, lebih daripada yang kita tinggali ini, maka sebaiknya kita rendah hati di depan Allah dan kita mohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari bermacam-macam keburukan, termasuk juga kejahatan setan. Abu Hurairah mengutip Abu Bakar ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa amsaitu." Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu yang bisa aku baca ketika aku memasuki waktu pagi dan aku memasuki waktu sore. Apa yang sebaiknya saya baca? Rasulullah ngajari, bacalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Wahai Allah yang mengetahui baik yang ghaib maupun yang syahadah. Yang ghaib itu yang saya bilang tadi, alam yang kita tidak punya keakses ke sana karena dimensi ruang dan dimensi waktunya beda. Nah, alam kita yang kita tinggali ini itu alam syahadah. Jadi alimal ghaib wasyahadah, Allah itu maha mengetahui baik yang ghaib maupun yang syahadah. Fatirus samawati wal ard, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Rabba kulli syai' wa malikah, engkau Tuhan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dan engkau yang merajainya. Nah, ini istilahnya malik. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku mohon perlindungan kepadamu dari buruknya jiwaku sendiri. Buruknya jiwa, setiap makhluk Allah itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Di jiwa kita itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari sisi buruknya. Wa min syarris syayatin, wa min syarris syaitan wa syirkihi, dan mohon perlindungan dari kejahatan syaitan dan dari kemusyrikan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an an ajurruhu ila muslim. Dan juga mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita itu mendatangkan keburukan kepada diri kita sendiri dan berbuat keburukan pada orang lain. Artinya mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita itu menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Kalau ditanya bagaimana kita bisa menyakiti diri sendiri, banyak orang itu menyakiti diri sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Misalnya, orang minum minuman keras itu menyakiti diri sendiri. Karena setiap sloki yang diminum oleh seseorang itu akan menghancurkan banyak sel otak. Sehingga kalau itu sering diminum, maka banyak sel otak yang hancur, yang sirna, yang rusak, sehingga kecerdasannya orang itu berkurang, kenalarannya berkurang, dan kebijaksanaannya juga berkurang. Itu menyakiti diri sendiri, tapi orangnya tidak merasa. Orang sedang merokok, dia sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri, dan bahkan juga orang lain yang menghirup asapnya, tapi tidak merasa. Kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Kembali ke kekuasaan Allah. Keunggulan kekuasaan Allah kita saksikan setiap hari dengan bukti bahwa hanya Allah yang bisa menggilir siang dan malam. Gak ada orang lain yang bisa nyetop atau mengatur dengan cara yang lain. Siang malam diatur dengan cara-cara yang teratur sekali. Ada yang siangnya lebih panjang, ada yang lebih pendek dan sebagainya. Itu semua diatur oleh Allah. Dan juga hanya Allah yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Dan sebaliknya, Allah bisa mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Misalnya,
Allah mengeluarkan telur yang mati dari ayam yang hidup. Dan juga Allah mengeluarkan ayam yang hidup dari telur yang mati. Jadi benda mati dari benda hidup bisa, juga benda hidup dari benda mati juga bisa. Dari bukti tersebut, mudah sekali kita memahami bahwa Allah bisa membuat seseorang menjadi mulia atau menjadi hina. Mudah juga bagi Allah memberi kekuasaan kepada seseorang tertentu dan mencabut kekuasaan dari orang tertentu. Maka hendaklah hanya kepada Allah kita memohon kekuasaan, memohon kemuliaan, dan hanya kepada Allah kita mohon perlindungan. Kita diajari oleh Allah di dalam Al-Quran, ada bacaan yang baik kita baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ini doa, tapi caranya berdoa itu dengan memuji Allah. Jadi kita bisa memohon kepada Allah dengan cara, ya Allah berilah saya kekuasaan, bisa seperti itu. Seperti doanya Nabi Sulaiman. Bisa juga kita memuji saja. Wahai Allah, Engkaulah yang memiliki kekuasaan. Ini salah satu yang dari 3 yang kita sebut pertama kali tadi, Malikul Mulk. Karena ini panggilan memanggil, maka Malikal Mulk. Wahai Allah, Malikal Mulk. Allah yang memiliki kekuasaan. Karena kekuasaan itu milik Allah, tu'til mulka man tasha'. Engkau memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkau mencabut atau menghilangkan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Bisa. Wa tu'izzu man tasha'. Dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha'. Dan engkau merendahkan atau membuat orang menjadi hina yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita mohon kepada Allah diberi kekuasaan dengan memuji bahwa engkau yang memiliki, engkau bisa memberi dan bisa mencabut. Nah, ini kalimat ini mengandung pengertian bahwa berilah aku kekuasaan, janganlah cabut kekuasaan yang ada pada saya. Berilah saya kemuliaan dan jangan hilangkan kemuliaan dari diri saya. Kalau kita mohon kepada Allah, berilah saya kemuliaan, itu kita tidak boleh pasif. Kalau misalnya saya ingin mulia, tapi kemudian saya maling, saya korupsi, orang itu akan menghina saya, akan mencemooh saya. Maka jatuhnya martabat saya itu karena salah saya sendiri. Kenapa kamu maling? Gitu. Ya karena kamu maling, maka kamu menjadi rendah. Nah, kita mohon kepada Allah jangan sampai direndahkan, termasuk jangan sampai saya berbuat sesuatu yang membuat saya rendah. Gitu. Dan kita menyadari bahwa Allah itu membuat giliran. Tulijul laila fin nahar. Engkau menukar malam dengan siang, memasukkan siang dan ke malam dan sebagainya, itu bergilir. Begitu juga Allah membuat hidup dan mati seperti yang dia kehendaki. Coba kalau manusia tidak pernah mati, maka jumlah manusia di dunia ini akan tidak terbendung jumlahnya, makanannya tidak tersedia. Jadi ya ada yang lahir, ada yang mati. Gitu. Engkau memberi rezeki kepada yang engkau kehendaki. Nah, ini konteksnya. Ayat ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi bersama para sahabatnya
me- menyerbu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Ya, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah dan para sahabat itu diintimidasi, dipersekusi oleh orang-orang kafir di Mekah, sehingga mereka pada hijrah. Setelah hijrah, ternyata orang Mekah tidak bisa menerima begitu saja. Mereka menyerbu ke Madinah dengan maksud ingin membunuh Nabi Muhammad. Ternyata mereka perang demi perang tidak pernah bisa mengalahkan dan apalagi membunuh Nabi Muhammad. Lalu mereka membuat perjanjian damai pada tahun ke-6. Bukan perjanjian damai, perjanjian ceasefire, gencatan senjata. Jadi kalau gencatan senjata berarti damainya itu hanya sementara saja. Ternyata orang Mekah melanggar perjanjian itu. Karena melanggar perjanjian itu, maka sebaliknya tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk mendatangi Mekah, dan Mekah tidak sanggup menghadapinya. Sehingga karena mereka tidak sanggup, maka mereka tidak melawan, dan ditunduklah Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Jadi pada waktu itu setelah Rasulullah menang atas Mekah, nah ada orang-orang Yahudi di Madinah yang mengolok-olok. Sudah jelas mereka menang saja diolok-olok, apalagi kalah. Mengolok-oloknya gini, perang sama orang Mekah. Orang Mekah itu kan nggak punya pengalaman perang. Dan Mekah itu kan bukan suatu kerajaan, bukan suatu pemerintahan yang betul-betul terorganisir. Tentaranya juga hanya tentara sukarela. Maka orang Yahudi di Madinah mengolok-olok, ya saja kamu bisa mengalahkan. Kalau kamu coba perang sama kami, nggak akan kalian menang. Udah begitu, Nabi Muhammad menjanjikan kepada para sahabat, setelah kemenangan kita atas Mekah ini, nanti kalian akan menguasai Persia dan Romawi. Wah, lebih besar lagi ini. Terus orang Yahudi bilang, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Persia dan Romawi yang begitu kuat. Ya, jadi mereka mengolok-olok Nabi Muhammad. Terus Allah menurunkan ayat ini, tu'til mulka man tasha, engkau memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Bisa Nabi Muhammad bersama sahabatnya, bersama orang-orang mukmin mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi, bisa. Apalagi sudah ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah pada waktu para sahabat itu menggali parit pada tahun ke-5 Hijrah. Orang Mekah menyerbu ke Madinah dengan membawa banyak tentara. Terus mereka, ya, Nabi Muhammad dan para sahabat itu merasa tidak mungkin bisa menghadapi secara langsung frontal, lalu dibikinlah parit. Nah, ketika membuat parit itu ada batu yang besar, mereka tidak bisa menghancurkan. Lalu mereka minta kepada Rasulullah ikut menghancurkan itu. Oleh Rasulullah dipukul 3 kali. Pukulan pertama, sepertiga batu itu hancur, menjadi kayak pasir begitu. Pukulan kedua, hancur sepertiga lagi. Pukulan ketiga, hancur semuanya. Nah, di waktu pukulan itu ada percikan sinar. Ada sinar, dan di sinar itu terlihat gambar rumah-rumah dan gedung-gedung di Persia, dan juga rumah-rumah dan gedung begitu istananya Kaisar Romawi. Terus dari situ para sahabat bilang, doakan Rasulullah, kami nanti bisa memenangkan menang dalam perang terhadap Romawi dan Persia. Rasulullah mengatakan, ya, saya doakan. Nah, itu kan sudah ada indikasi. Dan ternyata benar, di waktu pemerintahan Umar itu mereka bisa merebut sebagian dari Romawi, dan bahkan akhirnya sampai ke Turki.
Turki itu kan dulu eh, Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel, dan juga Persia, bahkan bisa sampai ke India waktu itu. Ya. Jadi Allah sebagai Maha Raja, Allah sajalah yang berhak menentukan kemenangan dan kekalahan. Bahkan yang boleh membuat peraturan dan hukum itu hanya Allah. Karena Allah itu Raja yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita kalau mengakui Allah sebagai Malik, kita harus mau mengakui peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah. Misalnya, kalau Allah mengatakan babi itu haram, kita tunduk. Karena itu peraturan dibuat oleh Raja kita, Raja di Raja. Kalau Allah menganjurkan kita sholat 5 kali, kita laksanakan. Yang memerintahkan adalah Raja yang sebenarnya. Ya. Kalau ada manusia yang membuat peraturan apapun, maka peraturan itu harus segaris, inline, ya, sesuai dengan peraturan Allah. Bahkan ketika Allah itu menganjurkan kita mentaati orang tua atau berbuat baik kepada orang tua, perintah orang tua pun yang boleh ditaati itu yang sejalan dengan perintah Allah. Kalau tidak sejalan, tidak boleh. Begitu pula raja atau presiden. Kalau ada raja atau presiden membuat peraturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka aturan yang itu tidak boleh ditaati. Karena kekuasaan Allah itu melebihi raja, melebihi presiden. Ya. Jadi peraturan manusia yang bertentangan dengan peraturan Allah tidak boleh ditaati. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Aturan umumnya, amara alla ta'budu illa iyyah. Allah menganjurkan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Intinya di situ. Ya. Yang lain-lain itu hanya uraian dari situ. Dzalika dinul qayyim, itulah agama atau cara hidup yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Cuma banyak sekali, kebanyakan orang tidak memahami itu. Karena kekuasaan Allah itu begitu besar dan mencakup segala sesuatu, maka sikap yang paling baik dan paling aman bagi kita adalah patuh saja kepada Allah. Agar kita bersiap patuh, caranya gimana? Kita menghadapi Allah dengan hati yang tunduk. Kalau kita sudah menata hati kita supaya kita tunduk kepada Allah, maka insya Allah kita akan dengan mudah tunduk kepada Allah dengan sukarela. Dimulai dari hati. Ya. Terus dengan itu kita lanjuti dengan berserah diri kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Siapakah yang paling baik agamanya? Agama itu way of life. Ya. Kalau kita terjemahkan way of life, siapakah yang lebih baik cara hidupnya daripada orang yang ikhlas dengan murni menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Sebenarnya tunduk, patuh dan taat kepada Allah itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Kita dengarkan atau kita baca firman Allah baik-baik, sehingga kita bisa memahami, lalu kita berperilaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mengikuti itu, maka insya Allah ketaatan kita itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Kalau Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, maka yang diperintahkan itu pasti menguntungkan kita. Dan sebaliknya, kalau Allah melarang, pasti perbuatan yang dilarang itu kalau kita lakukan itu merugikan kita sendiri. Oleh karena itu, orang mukmin udah nggak usah berpikir panjang. Sudah yakin gitu. Karena sudah yakin, udah pokoknya ngikuti. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum
ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang mukmin ketika dipanggil, diajak menuju kepada Allah, artinya tunduk kepada Allah dan Rasulnya supaya ditentukan hukum-hukumnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar dan kami mentaatinya. Nah, orang semacam itu wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan dia menjaga dirinya, maka orang itu akan mendapatkan kemenangan. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ajaran Allah, dia akan mengalami kesengsaraan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah itu disampaikan lewat Al-Quran atau lewat Nabi Muhammad. Ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dia serba sempit, serba sulit gitu. Jadi kalau serba sulit itu dia akan merasakan hidup ini menjadi sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, sudah di kehidupannya di dunia itu sempit, besok dia akan digiring pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Sampai mereka bertanya, Tuhan, dulu kan aku masih hidup di dunia itu melek. Kenapa Engkau menjadikan aku buta? Dijawab oleh Allah, iya, karena kamu mendapatkan peringatan tetapi kamu tidak peduli. Maka sekarang kamu buta juga tidak dipedulikan, dibiarkan saja. Ya, salahmu sendiri. Nah. Lalu Allah sebagai Maharaja, Allah itu ketika membuat peraturan, itu dia akan memberi insentif kepada hamba-hambanya yang taat. Dan dia memberi hukuman kepada orang-orang yang membangkang. Jadi, apa artinya peraturan kalau tidak di-enforce? Nah, enforcement, menerapkan peraturan itu ya harus dengan reward and punishment. Supaya orang merasa beruntung kalau mengikuti dan rugi kalau tidak mengikuti. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki kekayaan yang diciptakan sendiri yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa? Semua yang ada di langit dan di bumi itu liyajzal ladzina asa'u bima amilu wa yajzal ladzina ahsanu bil husna. Untuk membalas orang yang berperilaku buruk dibalas dengan keburukan, dan orang yang berperilaku baik akan dibalas dengan kebaikan. Dengan mekanisme alam. Itu baru di dunia. Justru di akhirat itu Allah betul-betul raja yang mutlak, yang tidak bisa dibantah, karena di sana Allah akan menunjukkan keadilannya yang ketat. Untuk hukuman di dunia, Allah seringkali menunda-nunda untuk memberi kesempatan kepada pelanggarnya agar bertaubat. Kita sering menyaksikan orang yang sangat banyak pelanggarannya, tapi mereka tetap melenggang tanpa hukuman dari negara ataupun dari Allah. Nah, Allah memang suka memberi maaf. Ya, dimaafkan dulu, biarin aja. Dengan harapan orang itu mau sadar, kemudian berbalik, lalu memperbaiki diri. Tapi kalau tidak menyadari, ya memang ya, dia jatahnya, siksaannya diperoleh besok di akhirat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bencana apapun yang menimpa kamu itu akibat dari perilakumu sendiri. Padahal Allah itu sudah memaafkan banyak. Memaafkan banyak itu misalnya orang kalau bohong itu akibatnya tidak dipercaya oleh orang.
Tapi kalau misalnya orang bohong ketika berdagang, menjual barang yang bikinan dalam negeri, dia bilang luar negeri. Terus lalu ketahuan, wah ternyata aku dibohongin. Itu kalau hukuman itu dilaksanakan pada saat itu juga, saat itu dia jualan tidak laku. Tapi Allah masih sayang, dia masih bisa menjual laku. Tapi nanti lama-lama orang mengetahui dia tidak laku lagi. Ya. Saya pernah misalnya beli di tempat parkiran, didatengin orang, ditawari gelas. Ini bikinan Jerman, pakai stiker. Terus coba di hadapan dia, stiker saya angkat. Set, ditulisnya Made in Indonesia. Ini lihat nih, Made in Indonesia. Jadi di gelasnya itu tulisannya asli, diimbos begitu, Made in Indonesia. Tapi dia pasang stiker yang bisa dikelupas. Tapi ya dia masih bisa jual sehari 2 hari. Tapi habis itu orang pada tahu dia menjual, tidak ada orang yang peduli. Nah, ketika di akhirat nanti tidak begitu. Setiap orang akan menerima insentif atau hukuman betul-betul berdasarkan perhitungan yang sangat cermat. Kemudian ditimbang antara perbuatan baik dan buruk. Nah, kalau orang baik banyak kebaikannya, bobotnya dia, weight-nya itu menjadi berat. Tapi kalau tidak banyak, menjadi ringan, karena perbuatan buruk itu tidak ada bobotnya. Maka fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang berat bobotnya, jadi amal-amalnya itu memang ada bobotnya, maka dia di akhirat nanti akan hidup yang senang dan menyenangkan, yaitu di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan bobotnya karena perbuatannya, perilakunya itu tidak ada yang bernilai, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ketika di akhirat, kekuasaan Allah itu betul-betul mutlak dan tak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan. Kalau di dunia masih ada orang yang memiliki kekuasaan sebagai raja atau presiden, menguasai orang lain. Tapi di akhirat nggak ada orang yang bisa menguasai orang lain. Dengan kata lain, di akhirat nanti tidak ada yang menjabat sebagai raja selain Allah. Dan oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa menolong atau membantu orang lain. Allah menggambarkan yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ketika mereka keluar dari kubur, dibangkitkan, tiada satu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya jelas. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Terus al-yawma lillahil wahidil qahar. Al-mulku yawma idzillah. Kerajaan hari ini adalah milik Allah yang satu-satunya dan maha memaksa. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan perilakunya. La dzulmal yaum. Tidak ada pengurangan. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat perhitungannya. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan pelajaran kita mengenai Allah yang Maha Raja ini bisa menyadarkan kita bahwa kita tinggal di alam raya ini di bawah kekuasaan yang merajai seluruh alam, yaitu Allah, yang kita tidak bisa pergi dari tempat yang merupakan tempatnya Allah. Kita mau lari misalnya dari dunia ini, nggak ada tempat pelarian. Kalau lari kemudian ke akhirat, di sana ketemu Allah lagi. Kita menghindar dari Indonesia ke negara lain, di sana juga tetap diawasi oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, mari kita camkan ini. Ringkasnya, Allah adalah Maha Raja yang paling berkuasa dan satu-satunya pemilik kekuasaan. Semua bertasbih untuk Allah yang kekuasaannya tak terbatas. Kekuasaan Allah tak terhingga.
tak terhingga kuatnya dan tak terhingga luasnya, tidak akan hilang, tidak pernah berkurang, dan tidak bisa direbut. Berbeda dengan kekuasaan manusia, kekuasaannya terbatas hanya di daerah tertentu, kekuasaannya bisa hilang, bisa berkurang, dan bisa direbut oleh orang lain. Jalan terbaik menghadapi Maharaja adalah tunduk patuh dan mentaatinya saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu tunduk dan patuh kepadanya. Amin.